Assalamualaikum semuanya, waktunya telah tiba untuk berburu kerang darah. Nah, sekarang itu lagi musimnya kerang darah. Nah, walaupun di muara itu banyak sekali kerang-kerangan, tapi khusus kali ini kita hanya berburunya kerang darah. Yaudah, yuk, ayo kita sekalian let's go yuk. Penggemar makanan laut pasti udah kenal banget ya sama kerang darah. Soalnya hampir di setiap restoran makanan laut selalu hadir menu berbagai jenis kerang ini. Dari kerang darah rebus sampai yang diberi bumbu asam manis. Mantap! Ini airnya lagi surut, lagi bagus-bagusnya buat cari kerang. Nanti kalau airnya pasang lagi tuh agak sorean, sekitar habis maghrib aja ayah. Tuh, banyak nelayan yang berangkat ke laut. Nah, kalau masih untuk menikmati kerang darah, nggak perlu ke restoran atuh. Cukup pergi ke muara sungai, berburu langsung di habitatnya. Kerang darah teh biasanya tinggal di dalam pasir atau lumpur. Cuma ada pembedanya nih dengan kerang lain yang hidupnya di pasir. Untuk kerang darah ada lokasi khususnya. Oh, iya gitu ya. Jadi nggak semua lokasi itu ada. Jadi lokasi kerang darah itu pasirnya yang agak kasar, yang agak kasar. Enggak lembek kayak gini. Ya, kalau lembek kayak gini mungkin kerang bubukur namanya ada. Iya. Kerang yang lain gitu, bukan kerang darah. Iya, kerang yang lain. Nah, sekarang sebelum kita nyampe ke lokasi, kita jalan-jalan virtual dulu. Ayo, kamu lagi ngapain? Oh, tritip. Oh, banyak ya. Enak ini kalau Nah, ini tritip guys namanya, nempel di bambu. Ini kalau malam liar kayak kalong. Jadi kita masih harus menyusuri tepi muara sungai ini dulu ya, Sadayana. Sampai ketemu di lokasi berburunya. Nggak di laut, nggak di muara sungai. Teritip teh ada di mana-mana, euy. Banyak juga di pasir, makanya kita harus hati-hati jalannya. Atau cangkang teritip yang tajam bakal melukai kaki kita. lumayan ini. Masak loh. Lewat sini loh. Itu jeruk. Sepatu gimana sepatu? Lepas sepatu lepas. Kebiasaan berat badan. Dapat bongo. Sesampainya di lokasi langsung deh kita nyebur. Ini kondisinya sedang surut ya, makanya hanya sepaha orang dewasa tingginya. Untuk mendapatkan kerang darah, kita harus meraba-raba dasar muara dengan kaki kita ya. Susah ya. Lumayan. Soalnya dia hampir sama dengan teritip. Tapi kalau udah nemu, bersembunyi di bawah pasir ya. tapi kalau udah nemu satu, langsung banyak biasanya. Banyak, ya. Kerang darah memang biasa hidup bergerombol dengan teman-temannya. Oh iya, muara sungai teh habitatnya banyak jenis kerang. Jadi maklum aja kalau menemukan jenis kerang yang lain. Tapi emak tetap fokus hanya mencari kerang darah ya. Tadi bilangnya hanya untuk kerang darah aja kali terburuknya. Yang ini juga sama buang. Nah ini dia yang dinamakan kerang darah. So, kalau di rawa apa namanya? Sungai muara mah agak hitam. Beda dengan yang di laut. Kalau di laut mah putihan ya ayah. Wow, masukin ya. Banyak air. Iya, kerang darah memang dijumpai bukan hanya di muara sungai. Ekosistem hutan bakau, perairan Payau, hingga pantai pun juga ada. Susah. Benar kan? Dapat. Biasanya kalau kita dapat satu, suka ada rombolannya, suka ada temennya. Tuh kan? Benar? Hah? Bentar, susah aduh. Dapat dua. Intinya kita harus sabar buat dapetin kerangnya supaya nanti siang bisa makan enak. Hehehe. Seperti kerang pada umumnya, kerang darah ditutupi oleh dua keping cangkang yang bisa dibuka dan ditutup.
Kerang ini memiliki cangkang yang bergerigi dan banyak pasir yang melekat pada gerigi-gerigi tersebut. Ingat, pastikan saat mengambil kerang darah teh, cangkangnya yang masih tertutup rapat dan tidak berbau busuk. Itu artinya kerang darahnya masih hidup dan segar. Dapat satu. Ah, udah yuk, udah dingin Saya juga udah dapat ya tuh banyak. Ini juga udah alhamdulillah. Ambil secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Udah penuh keranjang kalau satu sama itu, penuh banget keranjang. Wow, loba pisan kerang darah yang emak dapatkan hari ini. Untungnya aja ada bala bantuan dari 2 teman emak. Hehehe. Emak udah nggak sabar untuk mengolah kerang darah jadi masakan Aduh, sayang ini nggak bisa dimasak sekarang. Soalnya udah sore. Jadi nggak bakalan keburu ini mah. Gimana Pak? Sayang, ayo. Sadayana sebelum dimasak kerang darahnya dicuci dulu ya. Nah, nyucinya harus disikat ya, kayak gini. Biar kerang darahnya bersih dari lumpur dan pasir yang menempel. Kalau sudah dicuci, tampilannya jauh lebih cantik kan? Tuh, cacing di perut emak udah pada demo nih. Sekarang emak mau membuat beberapa jenis masakan. Menu pertama, pindang gunung kerang darah. Pertama, emak rebus kerangnya heula agar cangkangnya lebih cepat terbuka. Selain itu, daging di dalam kerang juga jadi lebih empuk. Merebusnya dengan api sedang saja ya, takut gosong atuh. Nah, selanjutnya emak akan menghaluskan semua bumbu. Ini adalah bumbu untuk memasak pindang gunung yang khas dari Pangandaran. Setelah semua bumbu dihaluskan, emak akan menumis bumbunya sampai wangi. Terakhir, jangan lupa tambahkan air ya. Setelah mendidih, emak mau masukkan kerang darahnya. Tunggu sampai semua bumbu meresap sekitar 20 menit. Sadayana, kalian tahu nggak kerang darah ini kaya nutrisi loh. Daging kerang ini mengandung protein, zat besi, vitamin C, vitamin B12, dan asam lemak omega. Lengkap pisan, Kandungan protein yang tinggi pada kerang darah mampu memperkuat pertahanan tubuh kita terhadap penyakit. Tidak hanya itu, kerang darah juga dapat menurunkan tekanan darah. Mantap surantap, Wah, akhirnya matang juga masakan emak. Dari wanginya aja udah menggoda. Emak hidangkan dulu ya. Masakan kedua, emak akan masak kerang darah goreng. Nah, minyaknya sudah mulai panas. Yuk, masukkan kerangnya. Gorengnya pun nggak perlu lama-lama karena sebelumnya kerang darah ini sudah emak kukus. Nah, kalau sudah matang baru bisa diangkat lalu ditiriskan. Terakhir, emak mau masak kerang darah saus tiram. Pokoknya masakan emak hari ini meriah, Emak bisa buka restoran khusus makanan laut nih. Seperti biasa, semua bumbu yang sudah dipotong-potong bisa langsung ditumis. Setelah harum, masukkan air secukupnya dan tunggu hingga mendidih. Kerang darah siap dihidangkan dengan saus tiram spesial buatan emak. Tak lupa taburan daun bawangnya di atasnya ya, bikin tambah nikmat, Dan ini dia, kerang darahnya udah matang semua tuh. Sengaja buat 2 masakan. Yang pertama, bikin pindang gunung kerang darah. Yang kedua mah biasa bikin saus tiram. Nah, kalau yang ini, tuh, ini mah biasa aja, yang original. Nggak diapa-apain, cuma direbus sama digoreng aja. Kalau pengen enak seperti itu caranya. Cuma buat cemilan, sengaja. Yaudah ya, langsung wae. Langsung aja. Ayo. Yuk pengen yang pindang. Ternyata kerang darah ini kalau sudah dimasak rasanya jauh lebih nikmat dari kerang-kerang lain ya. Kalian wajib coba masak pakai resep emak di rumah ya. Jaminan bikin enak. Rasanya gurih banget. Soalnya beda dari kerang-kerang yang lain rasanya ya. Cobain yang ini. Yang saus tiram. Isi dalamannya mirip banget kayak kerang totok. Tapi rasanya lebih nikmat kerang darah ternyata. Masakan emak udah cukup bikin kabita alias kepingin kan? Sok we jadi menu makan siang hari ini. Hehehe.
Sadayana, pernah lihat pohon sebesar ini? Diameter batangnya luas pisan. Harus beberapa orang untuk melingkarinya. Kalau emak kasih tahu nama pohon ini, dijamin Sadayana kaget. Ini teh pohon buah, lebih tepatnya pohon buah durian. Ikutin petualangan emak dari awal ya. Hari ini emak ditemenin juga sama Alukas. Soalnya cuma dia yang tahu letak pohon durian hutan berada. Kita masih ada di perkebunan, belum terlalu hutan banget. Kita harus melewati kebun kapol alias kapulaga milik warga setempat. Pangandaran salah satu penghasil terbesar kapulaga loh Sadayana. Belum sampai ke pohon durian hutan yang jadi target utama, emak malah menemukan pohon buah lain. Sayang kalau nggak singgah sebentar untuk mencicipinya. Nemu buah-buahan hutan nih, tuh lihat. Kecil-kecil banget, mini. Udah cium, wanginya mirip banget sama kadongdong. Sok ambung ya. Tapi ini mah kecil banget, mungil. Iya, wanginya persis banget sama kedongdong. Jangan cuma emak yang nyicipin, barang ada nih juga atuh. Pahit banget. Asam pahit. Aduh, ini mah nggak rekomendasi banget deh, nggak. Banyak banget tuh, limpah. Saya nggak enak ya. Yuk lanjutin perjalanan lagi. Setiap masuk hutan selalu saja emak menemukan buah yang berbeda. Jadi rasa kepo untuk mencicipinya teh besar. Meski nggak selalu manis, lebih seringnya asam dan pahit sih. Nih pohon duriannya, Gede banget. gede kan? Nah, ini umurnya sekitar ratusan tahun ya, kurang Wow. lebih. Ya, Ratusan tahun umurnya. kurang lebih. Ini dia nih pohon durian yang kita cari Sadayana. Gede banget ya pohonnya. Kata si Alukas, pohon durian ini usianya sudah ratusan tahun. Makanya ukurannya juga gede banget. Durian memang termasuk tanaman berusia panjang. Jangankan 100 tahun, yang usianya sampai 200 tahun juga ada loh. Ini nggak kepeluk acan sama ibu. Gede banget. Ini berapa ini buah kebo paling ya. Ini mah dipeluk 5 orang aja nggak cukup. Ya Allah, besar banget. Atau gitu mah gimana naiknya atuh, Ini harus pakai alat lagi nih. Kita mungut aja. Mungut, berarti mungut buah durian. Mungut buah. Ada durian. yang jatuh gitu. Kayaknya sih ada banyak. Banyak ya. Ya udah itu kita cari yuk. Beneran ada yang jatuh. Masih Soalnya buahnya banyak ibu banget belum tuh di lihat. atas itu. Oh iya. Buahnya banyak banget kameramen. Kecil-kecil tapi. Nah, hebatnya teh, meski usia pohon durian sudah sangat tua, tapi tetap masih bisa berbuah. Ya, seperti ini aja contohnya. Buahnya banyak banget tuh, kelihatan kan? Sayangnya, tinggi banget pohonnya. Kayaknya di hutan ini, pohon ini yang paling tinggi dibandingkan pohon-pohon yang lain deh. Jadi ya, nggak memungkinkan nih buat manjat pohon untuk ambil buahnya. Jadi kita mungut aja durian yang udah jatuh ke tanah. Hayu atuh kita berpencar cari durian runtuh. Nemu. Ya, tapi kecil banget. Ini juga kecil. Nemu. Nemu. Aduh. Ya hese ya kumaha. Asik, mak nemu nih meskipun masih kecil-kecil. Oh itu tuh. Tuh, guys tuh ada satu tuh. Wah, tapi jurang banget itu ngambilnya susah. Tuh, kelihatan nggak tuh? Tuh. Wah, si Adani juga dapat buahnya yang jatuh ke jurang kayak gitu. Tapi si Adani nekat buah ngambil duriannya. Duh, hati-hati ya Adani. Tinggal Alukas nih. Dapat juga nggak ya dia? Nah, ini besar bekas orang.
Nih. Ini lumayan besar. Tapi nggak tahu ada nggak. Wah, Alukas juga dapet ternyata. Adani dapat lagi tuh Sadayana. Kali ini mah tersangkut di tengah pohon bambu. Wangi banget men, aduh. Nah ini masih bagus guys. Jatuhnya juga kan itu kena itu tuh. Kena daun awi, daun bambu. Yap, ayo ah. Kecil-kecil. Juga dapat yang kecil mah. Tuh. Yang penting kan durian. Iya. Nah, karena semuanya udah dapet, kita kumpulin aja langsung buat dikupas dan dicicipin duriannya. Tapi emak gak bakal makan durian ini. Emak gak doyan durian. Diwakilin sama Adani sama Alukas aja ya. Nah, sekarang kita mau belah durian yang didapat Adani. Meskipun duriannya bolong-bolong bekas dimakan hewan, tapi semoga aja masih ada buahnya ya. Wow, kuning banget. Mantap wanginya. Buka gerak. Iya, kecil. Kuning banget. Awas jatuh, pada jatuh. Alhamdulillah, ternyata masih ada isinya. Ada perbedaan antara durian hutan dengan durian yang biasa ditanam di kebun. Durian hutan ini punya daging yang lebih tipis dan biji yang lebih besar. Tapi kalau soal rasa nggak perlu diragukan lagi, enak banget. Begitu kata si Adani dan Alukas. Penasaran nih yang kecil ada nggak? Coba mau belah yang kecil dulu, Penasaran yang kecil? Cobain ya. Sok, udah. Mana nggak ada? Wah, emak kira buah yang kecil juga ada dagingnya. Soalnya udah kuning. Udah kuning ya? Oh iya, belum matang ini mah. Enak? Nggak ada rasanya. Ya iya, belum matang itu lihat ya. Ternyata durian yang masih kecil teh hambar, nggak ada rasanya. Sayang banget ya, masih mentah udah jatuh. Udahlah, Alukas mending makan durian yang didapat Adani aja atuh, jaminan manis. Ini sih emak cuma ngeliatin orang makan aja ya judulnya. Untung emak nggak pusing cium bau durian. Durian teh baunya super tajam dan menyengat. Itu salah satu yang bikin banyak orang tidak suka makan buah ini. Nah, emak denger bau khas durian ini berasal dari zat langka yang terkandung dalam durian. Semakin matang durian, semakin meningkat jumlah zat langka itu. Makanya semakin matang durian, makin menyengat bau khasnya. Sebagai hiburan untuk emak makan buah yang diambil Adani dan Alukas tadi aja. Untung teman-teman emak baik, masih inget emak, jadi teh bawain buah ini untuk emak. Bismillahirrahmanirrahim. Manis lu. Manis kan? Acung. Rasanya enak ya? Enak. Asam, tapi bikin lagi. Buah katilebur ini teh bentuknya kayak anggur ya Sadayana. Untuk bijinya bisa dimakan, tapi mau buang aja. Cuma dimut aja. Bijinya keras ya. Lebih banyak airnya ya, Bu. Walaupun kecil lebih banyak airnya. Cinya bilang mau dirujak enak, Gimana? Seru kan petualangan emak hari ini? Jadi bisa tahu kalau ada pohon durian sebesar ini. Mantap surantap, oi! Wilujeng siang, Sadayana. Emak teh udah sibuk di belakang rumah dari tadi pagi. Hari ini emak masak besar. Bahan masakannya sangatlah istimewa. Belum tentu setahun sekali emak masak ini. Dilihat dikit deh, ini bukan daging ayam atau daging bebek ya, melainkan daging angsa. Hari ini emak masak 1 ekor angsa. Sadayana pernah coba masak daging angsa di rumah nggak? Kalau denger angsa yang keinget sama sifatnya yang galak dan suka nyosor alias ngejar orang. Hehehe, karena sifat agresifnya inilah angsa sering dijadikan penjaga rumah. Emak denger-dengar angsa ini termasuk hewan yang memiliki bulu terbanyak.
Sepanjang tubuhnya ditutupi sekitar 25.000 helai bulu. Meni loba pisan euy. Tapi tenang, emak punya tipsnya nih supaya lebih mudah membersihkan bulunya. Setelah angsanya disembelih, siram angsa dengan air panas, lalu rendam selama 15 menit. Ini akan membuat bulu angsanya lebih gampang untuk dicabut. Nah, kalau masih ada bulu halus yang menempel, cukup dibakar ya di atas apinya aja. Sadayana. Nah, kalau yang itu lagi dibakar sama si Ada nih. Yang matang bakarnya. Nah, kalau yang ini mau masak, kalau bahasa Sunda mah semur. Mau bikin semur dari daging angsa. Nah, itu ini dia bumbu-bumbunya. Udah masukin garam ya ke cowet. Lalu ada cabai merah, cabai rawit, lengkuas, serai, bawang putih, kemiri, bawang merah. Biasa gunakan gula merah sama jahe. Semua bumbu ini mau emak tumbuk sampai halus. Oh ya, jangan lupa tambahkan bumbu pelengkapnya ya. Kayak penyedap rasa, kunyit, dan juga lada. Ini kunyit yang udah dihaluskan. Lalu ini bumbu penyedap. Semangat ah, bakarnya ah. Jangan melamun aja kamu. Ya. Ada nih pengen daging angsanya dibakar. Jadi weh, kita bagi dua daging angsanya. Angsanya kembali. Kemarin itu kenapa? Kenapa kamu hancurin? Copot, ini copot, pembakarannya copot. Copot. Kan berantakan kan? Ini gimana gini? Aduh, Kayak ini itu kotor kan? gimana ini dicuci apa gimana ini? Kamu yang makan sendiri. Tahu ah, kamu pakai ini aja semur. Kamu mah gitu kerjanya. Sayang kan lihat si Dani. Jangan ngelamun aja kamu ya. Aduh Gusti, bekal sabar emak buat ngadepin Adani harus loba euy. Emangnya lagi mikirin naon sih A? Sampai daging angsanya jatuh. Biar Adani beresin sendiri. Emak mau lanjut masak semur angsanya aja. Untuk bumbu-bumbunya tadi udah tumbuk halus kecuali serai sama lengkuas. Cuma digeprek aja kayak gini. Sama lengkuas juga. Udah. Sekarang masak. Kalau api di wajan sudah panas, bumbu halusnya bisa langsung dimasukkan ya Sadayana. Tumis sampai wangi. Kalau begini, emak jadi inget lagu yang biasanya dinyanyiin anak-anak, potong bebek angsa, masak di kuali. Aduh, ketahuan deh emak sama Sadayana. Kalau suara emak merdu. Biar empuk, mau kasih airnya banyak. Sadayana, masak daging angsa ini cukup berbeda dengan masak daging ayam atau bebek. Karena dagingnya lumayan keras dan berserat, supaya lebih cepat empuk, seharusnya teh di presto heula. Tapi karena panci prestonya masih di toko alias belum kebeli, emak pakai cara lain atuh. Emak masak daging angsanya dengan air yang banyak selama 1 jam. Nah, sekarang tambahkan kecap manis. Bukan semur atuh namanya kalau nggak pakai kecap manis. Kita tunggu sampai airnya tuh benar-benar menyerap, bumbunya menyerap ke daging. Jadi airnya biarkan sampai saat mencek Sunda mah. Oh iya, daging angsa ini ternyata memiliki banyak khasiat loh Sadayana. Bisa menambah stamina, bagus juga untuk kesehatan jantung. Katanya teh dibanding unggas lainnya, angsa mengandung asam lemak yang lebih baik dan sehat. Tapi siap-siap rogoh dompet yang dalam ya, soalnya harganya lumayan mahal. Di Pangandaran saja harga angsa sekitar 200 sampai 500 ribu per ekornya.
Warnanya udah berubah nih, airnya juga udah menyusut. Emak udah kabita dari tadi, euy. Saya mau makan ini paha angsa. Paha Tuh, angsa ya, kamu dulu. paha Besar angsa. banget. Karena bahannya yang dimasak teh istimewa, jadi khusus hari ini emak dan Adani makannya pakai pisau dan garpu. Sekali-sekali atuh boleh ya. Hitam-hitam gimana? Tuh. Tuh, sambal ya, sambal kecap ini. Gimana rasanya? Enak, agak alot dikit. Mantap. Mirip daging bebek. Bebek, iya. Tahu bebek? Tahu. Sekarang giliran emak cobain semur angsanya. Pasti nggak kalah enak dengan angsa yang dibakar Adani. Kamu ngasih pisau, lihat pisaunya. Kan sama badannya. Bedog bek geus, bedog bek geus. Adani mah aya-aya wae. Ngasih pisaunya kok yang begini sih? Nggak cocok pisan. Malu atuh sama yang di rumah. Tuh. Yang dibakar mah enggak. Mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang semur pedas. Ini juga pedas sambalnya. Ini sih rasanya mirip banget sama daging bebek, Sadayana. Warna dagingnya setelah dimasak juga mirip bebek, nak. Kamu nggak makan daging angsa loh. Daging angsa mah agak empukan ya. Saking besarnya, Adani makan sepotong aja sampai nggak habis-habis tuh. Pahanya aja belum habis-habis ini. Ayo semangat Adani ngunyahnya, masih banyak nih. Meskipun sedikit keras, tapi rasanya tetap nikmat, euy. Apalagi dicocol sambal kecap begini. Beuh. Oh iya, sebenarnya ada satu bagian dari tubuh angsa yang harganya mahal pisan, Sadayana. Bagian itu adalah hatinya. Iya, hati angsa. Tuh, warnanya bukan merah, tapi putih kecoklatan. Hati angsa teh jadi makanan mewah yang cuma tersaji di restoran-restoran mahal. Katanya mahal karena rasanya luar biasa enak dan teksturnya sangat lembut. Duh, tadi kenapa hatinya nggak ikut emak masak ya? Besok-besok deh, emak masak angsa lagi.